Jadi ketika Nabi Musa menaruh pakaiannya di batu tadi, ternyata batu ini buka. Bisa lari dia. Wah. Nabi Musa bilang, bajuku. Bahasa kitanya ya, jangan dibawa bajuku. Gimana bajunya Nabi Musa? Dibawa di atas batu tadi. Lalu batu ini lari dan Nabi Musa mengejarnya. Kemana batu itu lari? Ke dalam pasar. Di pasar itu banyak manusia. Dikejar oleh Nabi Musa di situ sampai akhirnya Nabi Musa sarik batu itu, stop di tengah pasar. Beliau pukul batu tadi dengan tongkatnya. Boom. Ketika Nabi Musa memukul batu tadi, maka keluarlah 12 mata air. Yang air ini sangatlah enak untuk dikonsumsi, terutama untuk mandi dan minum. 12 mata air. Karena sukunya Bani Israel itu ada 12 orang. Nah, pada saat Nabi Musa itu lari ke tengah pasar tadi mengejar batu, orang-orang melihat, oh ternyata itu kabar bohong aja, itu berita gosip. Nabi Musa dikatakan beburut, mana ada sini beburut. Nah, seperti itu. Tapi kisah ini masih ada yang mengatakan tidak mungkinlah seorang Nabi sampai bertelanjang gitu. Ya, ala kulli hal. Yang jelas adalah orang Israel itu, Bani Israel itu suka menyebarkan berita bohong, memutarbalikan fakta. Sampai sekarang ini ya dah. Nih yang Iran lawan Israel perang. Israel minta tolong dunia. Tapi tidak ada orang yang menolong kecuali bubuhan Amerika aja. Amerika pun juga presidennya aja. Kalau rakyatnya nggak mau ikut perang. Mereka mengatakan apa? Ini Netanyahu mengatakan apa? Nabi Musa itu adalah penjahat perang, inilah itu. Padahal bubuhannya berdahulu menyerang. Ya ala kulli halah, suka memutarbalikkan fakta itu orang-orang Bani Israel. Nah, Allah nasihatin jangan kalian menyakiti. Jagalah perasaan orang, terutama perasaan Nabi Muhammad. Jangan seperti orang-orang Israel yang suka menyakiti Nabi Musa dengan ucapan mereka. Padahal Nabi Musa itu mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Wa kana 'indallahi wajiha. Ini adalah Nabi Musa itu punya kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Di dalam hadis Bukhari, Nabi kita bersabda, hadisnya panjang ya. Nah, ini mungkin ini saya ceritakan tadi, ini tapi versi lain ya. Nah, sesungguhnya Nabi Musa adalah seorang pemalu yang selalu menutupi tubuhnya. Nah, ini versi lainnya. Nabi Musa nggak pernah bertelanjang. Ya, enggak. Beliau itu pemalu, selalu menutupi tubuhnya. Tidak ada sedikit pun dari kulit tubuhnya yang terlihat. Karena rasa malunya, ada orang-orang Bani Israel yang mencaci makinya seraya berkata, oh Nabi Musa itu menutupi tubuhnya semacam itu, tidak lain, tidak bukan karena ada aib pada kulitnya. Nabi Musa itu kada suka berkaos pendek, bepaju lengan panjang aja, berselawar panjang aja, bergamis panjang. Kenapa? Nih ada yang mengisukan nih. Nabi Musa itu kulitnya tuh ada apa namanya itu, ada aib. Bisa jadi itu lepra, bisa jadi cacar, bisa jadi kunat, macam-macam aja dipadakan macam-macam nih. Coba lihat Nabi Musa dikatakan macam-macam seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan Nabi Musa dari gosip murahan itu. Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari gosip murahan tadi. Bagaimana caranya? Nah, pada suatu hari Nabi Musa berada di tempat yang sepi seorang diri. Lalu ia melepas pakaian dan menaruhnya di atas batu. Lalu dia mandi. Nah, ini sama aja versinya ya, kurang lebih. Cuman yang kita katakan tadi katanya beburut, itu dalam versi lain ya, dalam cerita yang lain. Kalau di sini
versinya adalah apa ya? Dikatakan Nabi Musa itu bekunat lah, bercacar lah, berpano lah, macam-macam lah, ya. Jadi ketika itu Nabi Musa sedang sendiri mandi, lalu beliau melepaskan pakaiannya dan ia letakkan pakaian itu di atas batu. Tetapi ternyata batu itu menghilang bersama pakaiannya. Itu bahasa kitanya tadi buka, lari. Nabi Musa lalu mengambil tongkatnya dan mencari batu itu secara memanggil-manggil. Hei batu, kemana kamu? Pakaianku, kesini batu. Tanpa sadar ternyata ia telah sampai pada sekumpulan orang-orang Bani Israel. Mereka menyaksikan keelokan dan kebagusan tubuh Nabi Musa yang tidak tertutup oleh sehelai benang pun. Nah di sini berarti kalau tidak tertutup sehelai benang pun berarti apa ya? Berarti tidak ada berpakaian. Dengan begitu orang-orang pada ngelihat, oh ternyata mana ada Nabi Musa bekunat itu, berkorengan, tidak ada. Kulitnya bagus, postur tubuhnya bagus. Ini gosip murahan aja nih. Nah dengan begitu Allah membebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka telah sebarkan gosip tadi. Lalu tiba-tiba batu tersebut bangkit mengambilkan pakaiannya dan memakaikannya. Ternyata batu ini bisa berdiri. Bisa berdiri, mungkin entah bagaimana ya, tiba-tiba batu ini bisa memakaikan pakaian Nabi Musa. Nah, memakaikan pakaian kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sudah keburu marah nih, gara-gara kamu batu aku sampai tetelanjang bahasa kitanya nih. Dan akhirnya Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Maka demi Allah, pada batu itu terdapat bekas pukulan tongkat Nabi Musa 3 atau 4 atau 5 kali. Yang demikian itu maksud firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Nabi Musa, yang kita sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarrahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Nah, kalau kisah yang kita sebutkan tadi, batu ini akhirnya memancarkan 12 mata air. Kemudian sebagian ulama salaf mengatakan bahwa di antara ketajaman pandangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ialah ia memberikan syafaat buat saudaranya atas izin Allah Ta'ala dan memohon kepadanya agar ia memperkenankan saudaranya Nabi Harun menjadi pembantu yang menyertainya. Lalu Allah memperkenankan dan mengabulkan permohonannya serta menjadikan saudaranya itu sebagai seorang nabi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Maryam ayat 53, wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Nah, jadi salah satu kehebatan doanya Nabi Musa juga adalah beliau minta kepada Allah agar saudaranya Nabi Harun dijadikan Nabi dan Rasul. Nah sebelumnya ini bukan Nabi dan Rasul Nabi Harun ini. Kalau menurut pendapat ulama ini didasari dari ayat surah Maryam ayat 53. Nah Nabi Musa berdoa, ya Allah, dengan ketajaban matanya ya, pikirannya, ya Allah, jadikanlah Harun saudaraku itu juga sebagai Nabi dan Rasul, agar dia bisa membantu aku di dalam perjuangan dakwah ini. Nah, jadi kalau Nabi Musa pergi, Nabi Harun yang sebagai penggantinya. Nabi Harun. Dan saat Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Harun ini yang menjadi juru bicara. Karena Nabi Musa ini kan waktu kecil itu lidahnya kena bara api. Nah, bara api. Jadi lidahnya Nabi Musa itu agak pilat bahasa kitanya. Karena waktu Nabi Musa dilarutkan oleh ibundanya pakai satu peti di Sungai Nil,
Peti itu masuk atau apa namanya, masuk di belakang istananya Firaun, tempat pemandian istri Firaun, yaitu Asiyah. Dibuka peti tadi, ternyata anak kecil, masih kecil. Firaun marah karena kan waktu itu kalau ada anak laki-laki lahir dibunuh, peraturannya begitu.